sekali. Apa pakai ini dah? Oh, di bawah aja ya. Kursi pakai kursi aja. Di bawah aja katanya. Kemudian tuangkan liquidum molase 3,5 liter. Iya, 3,5 liter. Semua ibu ya. Iya semua. Lagi satu mana? Itu ya, diambil. Molase. Ayo tuangkan. Dituangkan, kemudian setelah dituangkan diaduk rata ya. Biar tidak mengendap di bawah. Nanti ngaduknya terpaksa pakai tangan ya. Celupin. Dan ini kita sudah siapkan buah sebanyak Ini pesu. Sebelum dimasukkan bahan organiknya, yakinkan bahwa molase dan air tercampur dengan rata. Agar Biarin. mengendap Bu ya di bawah ya. Ya, itu yang harus larut dengan air Bu. Sudah berapa botol bikin? 3 botol. Wah, 3 botol hebat. Kalau guru berapa botol guru? Kalau langsung diceburin muncrat keluar. Pasti mandi sendiri. Biar tak nungging. Pelan-pelan ya. Berdua nungging. Kan terus ngidang lurus. Ini nanti kita setelah masukkan semua, kita tutup dengan rapat, kita biarkan selama 90 hari. 3,5 liter itu. Molas. Mana ya? 3 liter. Molase. Nanti cuci. Oh, bisa dicuci. Nyucinya pakai ekoenzim ya. Kalau sudah selesai diaduk. Setelah diaduk ditutup dengan rapat. Ini keuntungan kita membuat ekoenzim menggunakan gentong yang besar niki. Jadi kita tidak perlu buka tutup gentongnya karena penampang atasnya sudah sangat lebar, jadi fermentasinya tidak menimbulkan ledakan. Kalau menggunakan botol yang 1,5 liter ini, nanti ada terjadi keluar gas ya. Nah, gasnya yang ini agar tidak meledak kita harus buka tutup setiap hari. Nah, sebentar Tiang sudah minta ke teman-teman desa adat tadi untuk memberikan balon agar Bapak Ibu tidak usah membuka tutup botolnya. Kita tutup sementara dengan balon, kira-kira sampai dengan 1 bulan tidak akan mengeluarkan gas lagi, kempes nanti balonnya itu baru tutupnya diganti dengan tutup yang sebenarnya. Timbangan ya. Ya, timbangan plastik. Murah, nggak sampai 100.000. Ini ya yang kita buat hari ini didonasikan untuk Desa Adat Buleleng. Oke. Mohon perhatikan Bapak Ibu, perhatiannya sedikit. Satu gentong ini akan didonasikan untuk Desa Adat Buleleng. Oke. Nanti 3 bulan lagi kita sama-sama lagi yang berkumpul sini kita sama-sama panen ya. Nanti bisa di Pertanyaan saya Pak, apa ya? Tadi kan bilang buah, sayur, dan yang keras. Nah kemudian tadi bilang buah yang masak. Kiranya Nggak boleh.
Berarti artinya kan buah dan sayur yang segar, itu yang pokoknya. Nah kemudian buah yang memang aromanya tidak baik seperti durian. Mohon Kalau nanti gini Pak, di rumah masing-masing orang ada yang seneng. Kalau seneng kita aroma durian tidak masalah. Udah apa-apa ya? Kan nanti aromanya nyegerak, Pak, duriannya keras. Ada orang tidak suka. Seperti tomat boleh. Tomat boleh Pak. Kalau cabai, kalau kita mungkin nanti mau pakai untuk di pestisida boleh dipakai. udah Pak Pokoknya Ferry. tanaman buah dan sayur yang segar itu ya pokoknya. Dalam pembuatan ekoenzim ini kita mengutamakan tadi disampaikan oleh Pak Ferry, ekoenzim itu adalah bonus dari pengolahan sampah organik kita. Jadi tujuan utama adalah mengolah sampah organik kita terutama dari rumah tangga. Banyak hal yang manfaat yang tiang rasakan di rumah, terutama untuk perawatan rumah, yaitu untuk campuran pada saat kita ngepel lantai. Kemudian membersihkan di dapur itu ya, tadi disampaikan sudah ada kompor. Kemudian membersihkan pisau yang kotor, itu bisa kita rendam sebentar, sekitar 5 menit pisaunya. Kemudian baru kita sikat, dicampur sedikit dengan sabun atau deterjen, dia akan kinclong kembali ya. Terus kemudian membersihkan lap di dapur yang mungkin sangat kotor ya. Itu direndam dulu dengan campuran air, kemudian ditambah dengan sedikit ekoenzim, kemudian ditambah dengan deterjen. Itu juga kita biarkan sebentar, baru kita ucek-ucek. Jadi nggak perlu nyikat kita dengan sekuat tenaga, tapi hanya ucek-ucek saja. Nanti akan larut ininya, kotorannya, karena ekoenzim bersifat katalisator. Katalisator itu memecah ya, jadi kotoran-kotoran yang ada di lap itu dipecahkan oleh ekoenzim. Itu yang di dapur. Kemudian merendam bahan yang akan kita gunakan untuk memasak. Nah tadi disampaikan bahwa pertanian kita sudah banyak sekali menggunakan zat kimia, terutama pupuk dan pestisida. Nah untuk mengurangi efek dari pestisida, kita bisa rendam bahan-bahan organik kita, sayur atau buah-buahan sebelum kita masak, direndam beberapa menit. Selain dia bisa mengurangi residu dari penggunaan pestisida, buah dan sayurnya itu makin disiramkan sedikit, kita sikat. Kalau dulu saya selalu menggunakan sabun, sekarang tidak pernah, jadi menggunakan ekoenzim saja, disiram kemudian disikat. Yang pertama bisa membersihkan lantai, yang kedua menghilangkan bau. Nah kalau kita yang keluarga yang mempunyai untuk kloset, setiap kita buang air selalu kita siramkan di sana, karena dia membantu mempercepat penguraian kotoran di dalam kepitingnya itu. Oke. Dan masih banyak lagi. IM3, IM3 sama karbol untuk kelilingnya itu. Ya. Terus teringat bahwa saya juga langganan nyidih ekoenzim ke klien. Mungkin 2-3 kali tadi disindir sama Pak Ferry, malu saya minta terus. Orang ide malu mau kemelan, padahal saya perlu sekali. Itu saya kasih, dia makannya untuk 16 ekor itu saya kasih cuma 2 slok. Ya Ben, pelabuhan mau pelabuhan. Dek, aduh. Lagi sekali, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih. Dulu makannya dulu. Ekoenzim itu manfaatnya banyak sekali. Pada sejatinya ekoenzim ada tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengurangi beban bumi dari sisa organik ya, sampah organik yang kita hasilkan di masing-masing rumah. Jadi sesuai dengan perda pemerintah, bagaimana kita memberdayakan sampah itu dari sumber, gitu ya. Itu. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi ekoenzim berikut bagaimana pembuatan ekoenzim dan pemanfaatannya. Gitu. Harapan kami komunitas ekoenzim Nusantara bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat khususnya Buleleng untuk mengolah sisa dapur rumahnya menjadi ekoenzim agar kita bisa mengurangi beban bumi dan setelah ekoenzim itu panen ya, kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita untuk dipelihara. Dengan membuat ekoenzim, harapan kita di masing-masing rumah tangga, kalau sudah membuat ekoenzim, nanti bisa dituangkan ataupun untuk pemeliharaan daripada halamannya, baik itu udara maupun di air maupun di tanah. Bahkan untuk kesehatan, kami telah membuktikan bahwa untuk kesehatan, untuk yang gatal-gatal, yang luka, itu diolisin daripada ekoenzim murni, itu cepat sekali sembuh. Kemudian untuk di tanah ada beberapa testimoni yang kita juga bekerja sama dengan relawan ekoenzim yang ada di Kabupaten Buleleng, seperti misalnya pada jambu, air, kemudian juga ada jeruk, kemudian ada durian, adapun di padi sudah ada testimoninya yang betul menghasilkan yang cukup signifikan. Oleh karena itu kami di Desa Adat sekarang ini melalui Yohanenya maupun keramu istrinya supaya betul-betul memanfaatkan limbah dapurnya bisa digunakan untuk ekoenzim.